Bab 168. Dora masuk ruangan Reza melewati ruangan sekretarisnya, tapi sang sekretaris sedang tidak berada di tempatnya, maka Dora langsung mengetuk pintu ruangan Reza kemudian masuk. Reza dan Rashid tampak fokus berdua menatap layar laptop. Papa, resepsionis baru kasih baju, kek. Rok kurang sopan, masa dia pakai rok di atas lutut banget. Gerutu Dora. Reza tidak menyahut, dia hanya menoleh pada Rashid. Rashid seketika cepat tanggap dan keluar ruangan menemui sekretaris Reza untuk menanggapi protes Dora. Kalian tahu, di kantornya, Reza punya ruangan mini khusus menyediakan pakaian kerja pria wanita. Disediakan sewaktu-waktu jika ada keadaan darurat. Pakaian karyawan robek, ketumpahan kopi atau kasusnya seperti Yusna, kekurangan bahan. Pak, itu Bu Isti sudah sepuh begitu masih aja kerja. Kasihan, apa nggak dipensiunin? Dora duduk di sebelah Reza. Bu Isti itu mirip Pak Purgandi, nggak mau pensiun, malah Papa diancam sama Bu Isti. Katanya kalau Papa pensiunin dia, Bu Isti nggak akan makan berhari-hari karena nggak dapat gaji. Terus kalau meninggal, dia akan menghantui Papa. Papa jadi takut, dong. Jawab Reza santai. Dora terkikik. Ada-ada aja Bu Isti. Biarlah sesukanya saja dia kerja di sini. Anaknya juga sudah 1 bulan lebih jadi staf purchasing. Dora manggut-manggut. Semua bawahan Reza selalu begitu, tak ada yang mau pensiun. Maxi sudah seharusnya pensiun karena usia tua. Ada apa anak cantik Papa ke kantor, Reza mengelus kepala Dora dan kini perhatiannya beralih dari layar laptop. Papa, kenal dengan Farida? Tanya Dora to the point. Reza mengernyit. Ada beberapa nama Farida. Farida yang mana? TTM-nya Om Jones dulu yang katanya istri orang, sahut Dora. Reza tampak berpikir. Kamu kenapa bertanya tentang dia? Jawab aja, sih. Papa sama Mama kan tahu siapa Farida. Dora memberenggut. Iya, Papa tahu. Tapi belum pernah bertemu, jadi Papa nggak tahu seperti apa wajah kekasih Om Okan. Dora menepuk dahinya mendengar jawaban Reza. Akhirnya Dora mengirimi Cici pesan. Dia masih ingat, Cici lah yang heboh protes pada Reza saat Okan memacari istri orang. Kak Ci tahu siapa wanita ini? Dora mengirim foto Sophie saat pernikahan Cici dengan penampilannya yang cetar mengangkasa. Bukannya itu Kak Sophie tetangga sebelah rumahmu? Kak Ci masih ingat karena penampilannya sangat mencolok di pernikahan Kak Ci. Cici membalas. Coba ingat-ingat, apa sebelumnya Kak Ci pernah bertemu Kak Sophie? Di mana gitu? Balas Dora lagi. Lama jawaban dari Cici. Kamu kenapa tanya soal Farida, sayang? Tanya Reza. Nggak apa-apa. Cuma ingin tahu kabarnya aja, secara Om Okan nggak merit-merit sama Kak Nawang. Pacaran udah lama tapinya masih juga belum merit. Om Okan udah seusia Mama, Iho. Aku aja udah segede ini, masa dia betah banget jadi bujang lapuk, Pak? Reza hanya mengedikkan bahu. Apa dia pernah sakit hati? Atau gagal move on, gitu. Reza hanya mesem melihat gaya Dora yang mirip Lanita saat memikirkan sesuatu. Kepala miring, menggaruk ujung bibir dan kening berkerut dalam. Kamu mau kerja di perusahaan Papa, enggak? Tanya Reza tiba-tiba. Dora menggeleng. Kita sudah setuju kalau Leon yang akan jadi penerus Papa. Sementara aja sebelum Leon besar. Tapi anak itu sekarang saja sudah terkenal. Entahlah besarnya apa dia akan tetap menekuni dunia showbiz. Dora tersenyum. Lalu terdengar notif balasan pesan dari Cici. Dandanannya kemenoran. Mungkin kalau dia nggak menor, Kak Ci bisa lihat wajah aslinya. Kayak pernah jihad tapi di mana lupa. Menornya nggak nahan, Balas Cici. Isadora menghela napas pasrah. Dia tidak berhasil mengonfirmasi wajah Farida alias Sophie. Pa, aku mau pulang lagi,
Ya. Dora mendekat hendak mencium kedua pipi Reza. Kamu bawa mobil apa? Naik taksi. Bawa mobil sendiri. Bye, Papa. Aku mau ke kantor Kak Rangga. Ya sudah, hati-hati, sayang. Dora pun keluar dari ruangan Reza. Dia mengangguk pada sekretaris Reza. Non, Yusna resepsionis baru sudah diberi rok yang sopan. Lapor sang sekretaris. Dora mengangguk seraya mengacungkan dua jempol tangannya. Benar saja, saat Dora tiba di lobi, Yusna sudah berganti kostum. Nah, begini kan sedap lihatnya. Dora tersenyum pada Yusna yang memakai setelan kerja formal yang tampak sopan. Saat Dora dibukakan pintu lobi setelah berbasa-basi sebentar dengan petugas keamanan, Dora melihat Okan berdiri di terace perusahaan sedang menelepon seseorang. Farida, kumohon. Sekali saja aku ingin pergi denganmu untuk yang terakhir kalinya. Setelah ini aku janji, aku tak akan mengganggu hidupmu lagi. Dora kembali menyelinap ke pintu lobi saat mendengar Okan menyebut nama Farida. Apa jangan-jangan Om Okan mau ketemu sama Tante Sophie? Farida itu. Batin Dora. Foa. Dora mengikuti mobil Okan yang hari itu hendak bertemu Farida. Dia ingin memastikan apa benar Farida itu adalah Sophie. Mobil Okan berhenti di sebuah restoran yang memiliki ruang privasi untuk tamu VIP. Dora bingung hendak turun, dia tidak membawa pelengkap untuk menyamarkan diri. Dia melihat deretan mobil di parkiran. Itu nomor plat mobil Kak Sophie. Pekik Dora. Ya sudahlah, kutunggu di mobil saja. 1,5 jam Dora sudah mati gaya duduk diam di dalam mobil. Dia sedang tidak fokus menonton drama Korea kesukaannya. Ngobrolin apaan sih mereka? Lama banget. Gerutu Dora. 1,5 jam kemudian, Okan keluar dari restoran, sendirian. Masuk mobil lalu meninggalkan area parkir restoran. Tak berapa lama, keluar Sophie mengenakan pakaian dinas pegawai negeri sipil, memakai kacamata hitam memasuki mobilnya. Fix, Kak Sophie itu adalah Farida. Mereka ngapain lama banget makan sampai 2 jam. Please, Kak Sophie, jangan ada dusta di antara kita. Jangan juga jadi perusak hubungan Om Jones dengan Kak Nawang. Cukup sudah bermain-main dengan Om Okan. Dora merasa harus memberitahukan masalah Sophie alias Farida dengan Rangga. Maka dia kembali ke niat awal mengunjungi Rangga di kantornya. Namun alangkah terkejutnya Dora saat tiba di kantor Rangga, ada keributan kecil di pos satpam. Dora turun karena mobilnya tidak bisa memasuki halaman kantor Rangga. Kak Eugene. Desis Dora. Maaf, Ibu. Pemilik perusahaan tidak berkenan memberi izin untuk Ibu masuk ke perusahaan. Ucap salah seorang satpam. Sampai kapan aku dilarang masuk? Tantang Eugene. Selamanya. Cetus Dora yang sudah berada di belakang Eugene. Eugene menoleh. Ada perempuan mandul datang. Sapa Eugene sungguh mengiris perasaan Dora. Isadora menegang dengan ucapan Eugene. Pak Satpam, ini istrinya Rangga, tapi dia mandul, nggak bisa kasih keturunan buat bos kalian. Lihat, dia nggak hamil-hamil sejak menikah, bukan? Nah, aku itu calon istri kedua bos kalian. Jadi minggirlah. Eugene berkata pelan dan lembut tapi pedas. Isadora melengoskan wajah. Ternyata Eugene yang cantik dan elegan itu tidak punya sopan santun, mengklaim dirinya sebagai calon istri kedua. Kasih jalan dan biarkan dia masuk, Pak. Perintah Dora. Tapi Pak Rangga melarang keras ibu ini masuk perusahaan, Bu. Sahut satpam bingung. Ibu. Aku masih muda kau panggil ibu. Eugene keberatan dipanggil ibu. Katanya menawarkan rahim untuk suamiku agar menghasilkan keturunan. Kenapa keberatan dipanggil ibu? Bukankah ingin punya anak dari suamiku? Wanita yang sudah siap hamil tentu saja akan menjadi seorang ibu, tukas Dora santai.
Eugene menoleh, tetap dengan senyum dan sikapnya yang santai. Eugene sebetulnya cantik dan tenang pembawaannya. Hanya saja menyimpan duri dalam ketenangannya. Diamlah kau anak kecil. Dia memang istri kecilku, ku sayang, ku jaga dan akan kulindungi selamanya. Sudah kubilang jangan pernah mengusik kami, Eugene. Rangga tiba-tiba sudah ada di belakang Eugene. Eugene menoleh ke belakang. Dia melangkah senang. Stop, berhenti di situ atau aku akan melaporkanmu ke polisi karena sudah mengganggu ketertiban umum. Titah Rangga pada Eugene dan melambai pada Dora untuk masuk. Isadora melenggang melewati Eugene. Rangga merengkuh bahu Dora segera setelah Dora mendekat padanya. Pergilah, Eugene. Sedikit pun aku tidak tertarik padamu. Rangga berkata pelan dan lirih lalu membawa Dora masuk kantor. Tinggal Eugene yang memandangi Rangga dan Dora dengan sorot mata penuh kekesalan. Tapi lalu Eugene tersenyum tipis dan sedikit sinis. Kau boleh tertawa di sayang suamimu tapi sentet candle yang kau hirup setiap saat di rumahmu akan semakin membuatmu mandul, Isadora. Desis Eugene sembari kembali masuk mobil dan berlalu. Salah seorang satpam mendengar apa yang diucapkan Eugene sekilas. Candle itu lilin, terus tadi dia bilang apa, ya. Memang ada ya lilin yang bisa bikin mandul. Rozak, sang satpam itu berpikir sendirian. Zak, Rozak, bantuin benerin gerbang halaman belakang. Panggil salah satu rekannya dari kejauhan. Seketika Rozak melupakan keheranannya dan menghampiri rekannya. Tapi saat Rozak selesai membantu membetulkan gerbang belakang halaman depan perusahaan, dia kembali teringat ucapan Eugene. Masih diingatnya raut wajah Dora yang muram saat Eugene mengatainya mandul. Rozak tanpa sadar melangkah masuk kantor menuju ruangan Rangga. Pak Rozak, jalan kayak orang linglung bengong begitu. Mau kemana? Tanya salah satu staf. Anu mau ke ruangan Pak Rangga, jawab Rozak baru tersadar. Rozak segera mengetuk pintu ruangan Rangga. Masuk, sahut Rangga dari dalam ruangan. Rozak masuk, dilihatnya Isadora, ibu negara yang bertubuh mungil, cantik dan murah senyum itu duduk santai di sofa menikmati aneka makanan di atas meja. Ada apa Pak Rozak? Tanya Rangga. Rozak melirik Dora sembari menggaruk pelipisnya ragu. Pak Rozak mau. Ini ambillah 2 kotak pizza ini. Tawar Dora. Bu, bukan bu, saya, Rozak bingung berkata apa. Dia takut menyinggung perasaan Dora jika mengatakan sesuatu tentang kemandulan. Kenapa, Pak? Duduklah. Titah Rangga. Rozak duduk dengan santun di sofa berhadapan dengan Dora yang menyodorkan makanan untuknya. Rangga ikut duduk di sebelah Dora. Ada yang mau Bapak laporkan? Tanya Rangga. Itu, Pak. Maaf saya mau tanya apa benar ada lilin yang, lilin yang bisa bikin seorang wanita tidak bisa memiliki keturunan. Rozak memasang wajah tidak enak pada Dora. Rangga dan Dora saling berpandangan. Keduanya mengernyit. Ada, Pak. Ada sih di drama Korea yang aku lihat. Di Korea sana mungkin ada, jawab Dora. Kenapa Bapak tanya itu? Itu tadi Nona yang ribut di depan mengatakan sesuatu yang kurang jelas karena pelan. Tapi kalau tidak salah, dia sebut kata candle dan mandul. Lilin yang bisa buat mandul. Rozak terus saja melirik Dora, dia benar-benar tidak enak hati. Seketika wajah Rangga dan Dora menegang. Sayang, aku masih ingat Eugene memberikan kado pernikahan berupa lilin aromaterapi dengan wewangian khusus dan juga diffuser. Apa jangan-jangan Dora teringat lilin aromaterapi yang ada di kamar juga di sisi batub. Dirinya kerap berlama-lama berendam di batub sembari menyalakan musik ditemani aromaterapi yang harum dan menenangkan. Pak, coba ingat-ingat kembali dengan jelas ucapan perempuan itu. Desak Dora. Rozak tampak berpikir tapi Rangga tak bisa menunggu lama. Sayang, kita ke rumah sakit Tante Claudia saja, yuk.
Rangga mengemasi boks makanan di atas meja. Pak, bawa dan bagikan ke semua karyawan. Saya harus pulang sekarang. Rangga berdiri dan mengenakan jas kerjanya yang tersampir di bahu kursi. Kita tak bisa membiarkan ini, sebentar aku telepon Tante Claudia dulu. Rangga menelepon saudara jauh Reza Darmawangsa yang menjadi pemilik satu-satunya rumah sakit peninggalan orang tuanya. Dora membantu Rozak memasukkan semua boks makanan yang masih utuh ke paper bag. Ini bekas aku makan, jangan dibawa. Biar aku bawa pulang, ujar Dora. Rozak semakin menyukai attitude istri pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Sebelum bekerja di kantor Rangga, Rozak pernah bekerja di kantor lain. Atasannya sering memberikan makanan sisa untuk bawahannya. Tapi Isadora berbeda, dia memberikan boks makanan yang isinya masih utuh. Begitupun dengan Rangga. Sayang, Tante Claudia ada di rumah papa sedang melihat keadaan Mbah Rindang. Mbah terlalu banyak tidur. Mama khawatir dibuatnya. Ayo, kita ke rumah mama sekarang. Rangga tidak ingin menunda-nunda waktu. Ukak kediaman Reza Darmawangsa. Banyak penelitian mengungkapkan jika penggunaan scented candle ternyata dapat membahayakan kesehatan para penggunanya. Lebih dari itu, sebagian scented candle mengandung zat kimia yang bisa memengaruhi kesuburan perempuan. Claudia berbicara di depan Lani beserta anak-anaknya. Hening. Rangga dan Dora saling menautkan jemari tangan mereka. Semua yang mendengar penjelasan Claudia tampak tegang. Zat kimia pada scented candle yang bernama Phtalates dipercaya ampuh mengganggu kesuburan. Produk yang mencantumkan istilah fragrance pada labelnya berarti mengandung pewangi sintetis dari Phtalates. Claudia melanjutkan penjelasannya. Dora terisak di bahu Rangga. Dia tak menduga kado pernikahan dari Eugene ternyata memaparkan racun bagi dirinya, sementara itu jangan Rangga mengepal kuat. Phtalates sendiri masuk dalam golongan senyawa pengganggu endokrin. Lembaga Kesehatan Dunia sudah menyatakan zat-zat yang termasuk dalam golongan senyawa pengganggu endokrin diklaim sebagai ancaman terhadap kesuburan. Claudia menyudahi penjelasannya tentang scented candle. Jadi benar zaman kerajaan Korea dulu, para selir sering dibuat mandul oleh suruhan permaisuri agar tidak melahirkan keturunan raja. Atau sebaliknya, para selir jahat membuat sang permaisuri mandul dengan memberikan wewangian beracun di dupa dalam ruangannya, berharap anak sang selir naik tahta menjadi putra mahkota dan kelak menjadi raja, maka status selirnya berubah menjadi ibu suri, lebih tinggi dari permaisuri dan dirinya akan semakin disayang oleh raja, isak Dora dengan mengoceh panjang lebar. Rangga memeluk kepala Dora, sementara Lanita terus bertanya tentang aromaterapi pada Claudia dan Suzana. Sus, aromaterapi yang kita gunakan di rumah ini aman, Nyonya. Di rumah ini hanya menggunakan rempah-rempah tradisional dan tempatnya pun memakai potpuri. Setelah Suzana cepat menepis kekhawatiran Lanita. Lanita bernapas lega. Sus, cari tahu siapa Eugene teman kampus Rangga dulu. Serahkan berkasnya padaku. Aku akan melaporkannya pada suamiku saat pulang kerja. Titah Lanita tegas. Berani-beraninya perempuan jahat itu meracuni anakku. Jemari Lanita terkepal, wajahnya memerah menahan amarah. Baik, Nyonya. Sahut Suzana. Apa kalian pernah memeriksakan kesuburan? Tanya Claudia pada Rangga dan Dora. Belum, Teh. Aku masih santai menikmati pernikahan kami. Juga tidak menuntut Dora untuk cepat-cepat hamil. Tapi ternyata ada hal lain yang menyebabkan Dora tidak segera hamil. Aku tentu saja tak bisa membiarkan ini. Jawab Rangga. Tak apa-apa, semoga baik-baik saja. Berdoa dan yakin kalian tetap sehat. Tapi tentu saja ulah temanmu itu wajib ditindak tegas, ucap Claudia. Pembicaraan mengenai scented candle usai. Reza, Lani dan Rangga akan membuat perhitungan dengan Eugene jika ulahnya menyebabkan kemandulan bagi Isadora.
Kemarin rencana Leon mengajak Elena dan Rere ke mall terpaksa urung karena hujan tiba-tiba turun dengan lebat. Mereka memutuskan pergi ke mall esok hari. Kini Leon, Elena dan Rere berada di sebuah mall dengan keriangan menghias wajah Elena, sementara Leon sendiri selalu mencuri-curi lihat ke arah Rere. Rere tampak malu dan rikuh tapi jelas dia tampak senang. "Ambil apa saja yang kalian mau, aku yang akan membelikannya," ucap Leon saat mereka memasuki stand pernak-pernik anak remaja perempuan. Ada banyak hiasan rambut, dompet, cermin-cermin mini lucu, parfum, boneka, tas-tas cantik dan semua aksesoris anak remaja perempuan ada di butik tersebut. Elena tampak senang, begitupun dengan Rere. Matanya berbinar cerah meski tetap menjaga sikap. "Belilah apapun yang kamu mau, Re. Beli semua hal yang biasa anak remaja seumuranmu inginkan." Leon membatin menatap lesung pipit di wajah Rere.